Ini pasti gereja-gereja bentukan baru. Kalau gereja-gereja kuno tidak pernah mempertentangkan istilah Allah Tritunggal dengan Allah yang esa dan benar. Allah yang esa dan benar itulah Tritunggal. Ya, saya menduga ini pasti ya sinode-sinode yang dibuat baru-baru tadi. Ajaran tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan ajaran sinode gereja tertentu. Itu ajaran gereja sedunia sebelum skisma. Skisma itu perpecahan gereja. Jadi pengakuan iman seluruh gereja itu sebetulnya sama, pengakuan iman Nikia Konstantinopel. Gereja-gereja yang sekarang disebut gereja non-Kalsedonia itu terdiri dari gereja Koptik Ortodok di Mesir, pusatnya. Itu gereja mula-mula hasil penginjilan dari Rasul Markus. Lalu gereja Ortodok Syria yang mula-mula itu takhta sucinya didirikan oleh Rasul Petrus. Sebelum tahun 37 Masehi beliau meninggalkan Antioquia dan ke Roma. Gereja ini disebut dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 sebagai tempat di mana di Antioquia itu murid-murid Yesus untuk pertama kali disebut Kristianos atau Kristen. Kemudian didukung oleh gereja Armenia dan gereja Ethiopia. Itu yang disebut gereja non-Kalsedonia. Sementara gereja Kalsedonia itu adalah gereja yang menerima konsili Kalsedon. Khususnya gereja Ortodok Yunani yang pusatnya di Konstantinopel dan gereja Roma Katolik yang pusatnya di Vatikan. Tapi dulunya semua gereja itu Katolik. Katolik itu artinya katolon, gereja yang utuh, gereja yang universal. Makanya dalam terjemahan Protestan, gereja yang kudus dan am itu aslinya yang kudus dan Katolik. Bahasa aslinya Yunani, Katoliki Ecclesiam. Katolik itu artinya gereja yang universal, gereja yang utuh. Gereja Katolik itu ada di barat, ada di timur. Setelah skisma, maka nama Katolik ini dipertahankan di Roma dan sebagian di Assyria Timur. Yang sekarang mereka menyebut gerejanya itu adalah The Assyrian Catholic Church. Jadi gereja Syria Katolik Timur, gereja Assyria Katolik Timur. Nah, kalau ada gereja yang menyatakan saya gereja yang percaya pada Allah Esa dan Tritunggal, itu gereja alamatnya di mana? Asal usulnya dari mana? Dari rasul siapa? Rumusannya dari konsili apa? Pasti itu ngarang-ngarang sendiri itu. Pasti itu gereja ngarang-ngarang sendiri. Jadi saya tidak percaya dengan yang baru-baru begitu. Karena apa? Sejak dulu tidak pernah ada pertentangan antara Allah yang esa dan benar dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba Anda pergi, lihat itu namanya liturgi gereja kuno di Syria. Bagaimana menerjemahkan Tritunggal? Ini rumusan sejak abad kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan sinode itu tahun berapa itu? Tahun 2000 sekian, 2000 sekian. Gak usah didengar yang begitu. Itu karangan orang modern. Saya kalau ngomong begini ini menjadi apa ya? Seolah-olah harus menegaskan akar kita. Karena apa? Jangan sampai kita bikin-bikin sendiri sementara pengetahuan belum ada apa-apanya. Begitu juga tentang Tritunggal. Kok anehnya gereja menuduh dirinya sendiri hanya karena ketidakmampuan membaca sejarahnya sendiri. Ini ironis sekali. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang menetapkan bahwa ajarannya berakar pada kitab suci dan ajaran para rasul yang diterus sampaikan tanpa putus dari 12 rasul ke murid 12 rasul ke murid dari muridnya yang diajar 12 rasul, bapak-bapak konsili sampai sekarang. Itu tanpa putus. Makanya kalau gereja tiba-tiba muncul dari ini karena pada malam Jumat Legi saya mendapatkan firman Tuhan langsung, jangan dipercaya yang begitu itu, tidak bisa diverifikasi sejarahnya kan. Itulah pentingnya data-data apostolik. Makanya kalau di gereja kuno ini dinamakan Apostolic Fathers, tulisan murid-muridnya para rasul. Dari situlah kita mengenal sejarah Injil, dari situlah kita mengenal sejarahnya para rasul, termasuk dari situlah kita mengenal bagaimana Tritunggal itu bukan sekedar rumusan formulasi teoritis, tapi itu adalah iman gereja. Sepanjang abad Polikarpus itu muridnya Yohanes, diangkat menjadi penilik jemaat atau sebagai episkopos, sebagai uskup di salah satu dari 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu, namanya Smyrna. Suatu saat pada tahun 156 tanggal 22 Februari, kematiannya juga diperingati sampai hari ini. Maka ungkapan aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli pada saat itu. Kenapa gereja yang am? Gereja yang Katolik, Katoliki Ecclesiam, karena gereja yang mencakup baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Gereja yang universal, gereja yang utuh itu di Antioquia. Nah, kita kan cuma mengatakan di pengakuan iman kita, aku percaya akan gereja yang kudus dan am itu kan. Tapi istilah itu kapan munculnya? Tanpa membaca sejarah gereja kita tidak paham itu. Maka pengakuan iman itu di mata gereja modern, itu hanya tradisi. Itu tidak perlu kita pertahankan. Kita langsung bisa bikin sendiri kok yang lebih keren. Iman itu bukan soal keren dan tidak keren. Iman itu soal kesinambungan sejarah. Karena yang kita imani sekarang itu dijamin tidak berbeda apa yang diimani oleh Petrus, murid-muridnya Petrus, murid dari muridnya Petrus sampai sekarang ini. Itu yang 12 murid. Matius akhirnya pergi dan kemudian menjadi rasul, penginjil. Begitu juga Yohanes akhirnya wafat di Efesus setelah dia dibuang di Patmos. Petrus akhirnya dari Antioquia ke Roma dan wafat disalib dengan kepala terbalik tahun 64. Kemudian Rasul Paulus wafat tahun 67 Masehi, dipenggal kepalanya. Kenapa Petrus disalib?
matinya. Kenapa Andreas disalib dengan silang begini? Kenapa Yesus disalib tapi kok Paulus dipenggal kepalanya? Karena Paulus warga negara Roma, sementara yang lain warga negara jajahan Roma. Anda bisa cari buktinya itu dari pelaksanaan hukum di zaman Romawi. Wong kita belajar fakultas hukum masih sekarang hukum zaman Roma kok. Ada yang namanya ius gentium dan ius romanum. Ius romanum itu hukum yang berlaku bagi warga negara Roma. Jajahannya Roma berlaku ius gentium. Makanya pajaknya double, pajak warga negara dan pajak bumi dan bangunan. Itu asalnya dari Roma. Kenapa disebut pajak bumi? Karena itu buminya kaisar. Kenapa disebut pajak bangunan? Karena kamu membangun rumah di atas fasilitas tanahnya kaisar. Itu yang kemudian diteruskan oleh hukum Prancis, Belanda dibawa ke Indonesia jadi hukum agraria kita. Itu dari Roma semua. Kita mau nyangkal bagaimana sejarah itu, ya kan? Jadi hidupnya para rasul itu bisa juga dilacak dari banyak sumber. 70 murid itu dicatat antara lain oleh Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu wafat tahun 223. Hippolytus dari Roma itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus wafat tahun 202. Irenaeus menulis 4 buku tebal-tebal judulnya Adventus Haeresis, melawan bidat-bidat. Irenaeus itu yang mengatakan Injil pertama Matius, Injil kedua Markus, Injil ketiga Lukas, Injil keempat Yohanes, hanya ada 4 Injil di seluruh muka bumi katanya. Siapakah Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus yang tadi mati syahid dengan memuja Allah Tritunggal. Polikarpus muridnya Yohanes anak Zebedius yang nulis Injil keempat. Jadi silsilahnya bisa sambung, masing-masing menulis buku. Kurang apa sekarang? Ini semua ada datanya. Makanya orang Kristen yang tidak hormat pada warisan akarnya sendiri menjadi bingung sendiri karena malah minder ketika diserang orang lain. Mari kita kembali kepada warisan sejarah gereja kita yang agung itu. Ya, itu sejarah gereja. Nggak bisa disangkal hanya karena kita bukan Katolik itu salah itu. Kalau sejarah ya sejarah, karena teologi itu tidak bisa dibangun atas dasar asal beda dengan Katolik. Ini tidak jujur. Sejarah itu ya sejarah. Makanya pendekatan saya memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama.